Wabiniyati sahlah li fahmi hadal kitab wal amali bih. Syai'ulillahi lahum walana al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim ala dalatalan sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adam al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 7, makalah yang ke 22 yang berisi 2 nasihat. Ke-22 halaman 7 yang berisi 2 nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu wal 'ashruna qila man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghoriban. Wal maqalatu saniyatu wal 'ashruna, makalah yang ke-22. Qila, dikatakan atau ada yang mengatakan man kana bi ta'ati indallahi qariban. Man, siapapun, kana adalah dia, bito'ati dengan taat, berbuat taat, dengan berbuat taat, indallahi qariban, di sisi Allah dia dekat, kana bainan nasi ghoriban, niscaya adalah dia di antara manusia menjadi asing. Ghoriban, menjadi asing. Maksudnya man istanasa bi istighali ta'atillahi ta'ala sara mustauhishan anin nasi. Maksudnya man, siapapun, istanasa, jinak,
biistigholi taatillahi ta'ala, dengan menyibukkan diri taat kepada Allah Ta'ala, soro niscaya jadilah dia mustauhishan liar anin nasi dari manusia, ya. Jadi makalah yang ke-22 yang berisi 2 nasihat. Man, siapapun. Nah, ini namanya kalau dalam ilmu bahasa Arab seperti nahu, ya, dalam ilmu nahu, man lil istiraq, bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Dia ini lil akli, untuk yang berakal saja. Berarti kalau untuk yang berakal saja buat manusia. Terus man di sini pun manusianya tentu manusia yang sudah baligh, yang sudah dewasa, ya. Yang sudah terkena beban untuk melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kewajiban sholat yang 5 waktu, kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan sebagainya, kewajiban-kewajiban yang lain. Man, siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, terutama yang sudah dewasa. Karena bitoati adalah dia si man tadi, si laki-laki atau si perempuan yang sudah dewasa, bitoati, dengan berbuat satu ketaatan, ya, dengan berbuat satu ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan banyak, ya, banyak. Baik ketaatan di sini yang wajib ataupun yang sunnah, bahkan bisa juga mubah, tetapi lebih fokusnya, cenderungnya kepada yang wajib dan juga kepada yang sunnah. Kalau yang wajib diantaranya yang kita sering lakukan adalah sholat yang 5 waktu. Itu wajib yang mahdoh, ya, wajib yang mahdoh. Artinya wajib yang mahdoh, pekerjaan wajib yang peraturan-peraturannya sudah ada ketetapannya, ketentuannya di dalam Quran dan sunnah atau hadis, atau yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah, itu mahdoh. Ada juga yang wajib ghairu mahdoh. Wajib ghairu mahdoh, perbuatan wajib tapi ketentuan-ketentuannya tidak secara terperinci ditentukan oleh syariat. Contohnya apa? Bersosial, bergaul dengan masyarakat. Ketika kita bersosial atau bergaul dengan masyarakat, yang wajib di situ adalah diantaranya menghindari untuk tidak saling menyakiti. Jadi siapapun manusianya, siapapun orangnya, baik laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa, dia mengerjakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu berarti apa taat? Muwafaqatul amri qasdan, mengerjakan perintah syariat, Quran, hadis atau selain keduanya, ya selain keduanya, karena nanti bisa saja bukan dari Quran, bukan dari hadis secara terperinci, tapi sudah dipahami dari para ulama. Muwafaqatul amri qasdan, melakukan perintah syariat dengan sengaja kita melakukan itu kebaikan. Itu namanya taat, ya. Jadi setiap perintah, perbuatan apapun yang kita lakukan tidak menyalahi syariat, ya, malah sesuai dengan perintah syariat, itu namanya taat. Ya, itu namanya taat. Di antaranya tadi perintah syariat, kita sholat 5 waktu, berarti taat. Menjaga dalam bersosial tidak saling menyakiti, itu juga berarti taat. Nah, orang yang mengerjakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketaatan yang wajib ataupun ketaatan yang sunnah, qoriban, dekat kepada Allah. Nah, di sini pengertian dekat kepada Allah bukan dekat seperti kita duduk saling dekat, ya. Bukan, ya. Jadi pengertian kita dekat kepada Allah adalah dekat kepada rahmatnya, dekat kepada anugerahnya, dekat kepada ampunannya, dekat kepada hidayahnya. Nah, gitu ya. Nah, ketika dia berbuat taat gitu ya, ketika seseorang itu berbuat taat, laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa, maka berarti dia sedang dekat dengan rahmat Allah gitu ya. Nah, sebetulnya sih mungkin nggak kenapa-napa juga kita bilang dekat dengan Allah, enggak. Yang penting pahamnya, ya. Yang penting pahamnya. Ketika kita mengatakan dekat dengan Allah, maksudnya bukan berarti kita saling dekat seperti ini, bukan, ya. Bukan begini maksudnya nih, kita dekat dengan Allah bukan begini maksudnya, bukan, ya. Kalau dekat begini tuh buat makhluk. Nah, kalau dekat dengan Allah maksudnya dekat dengan rahmatnya, begitu. Kayak kita nih sekarang, alhamdulillah kita sekarang bisa silaturahmi. Nah, berarti kita sekarang sedang dekat dengan rahmat Allah. Bukan dekat dengan Allahnya, bukan, ya. Bukan dekat dengan siapanya? Allah. Dengan Allahnya, bukan, ya. Bukan dekat dengan Allahnya. Kok bukan? Iya, karena kalau kita katakan dekat dengan Allah, naudzubillah min dzalik, berarti kita mempersamakan Allah dengan makhluk. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, siapapun baik laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa, dia berbuat ketaatan, baik ketaatan yang wajib ataupun yang sunnah, ya, berarti dia sedang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia di kalangan masyarakatnya, ya, maka dia di kalangan masyarakatnya, di kalangan komunitasnya, gitu ya, di kalangan golongannya asing. Apa asing. Berarti jelek? Enggak jelek. Kenapa enggak jelek? Karena tujuan dia begitu menghindari hal-hal yang negatif kalau dia ikut kumpul dengan komunitasnya, gitu. Jadi orang enggak selamanya, ya. Kita enggak bisa menilai selamanya
orang yang nggak mau bergaul, ibadah terus, itu jelek. Nggak bisa. Nggak bisa kita nilai begitu, ya. Atau sebaliknya, dia kayaknya orang ibadah, kayaknya penglihatan mata kita nggak pernah, tapi kok gaul di mana-mana, nongkrong di mana-mana ada. Itu pun nggak bisa kita nilai jelek, nggak bisa, ya nggak bisa. Nah makanya di sini seolah-olah berarti orang yang rajin ibadah, orang yang taat ibadah, tapi kok sama manusia, sama komunitasnya, sama kelompoknya, sama masyarakatnya dia jadi asing. Jelek? Enggak jelek, ya. Enggak apa? Enggak jelek. Emang begitu udah katanya. Jadi kata Ibnu Hajar Asqalani, orang kalau udah biasa taat, biasa ibadah, maka dia seolah-olah dengan orang sekitar asing. Itu jelek? Enggak. Selama maksud dia mungkin untuk menghindari dirinya waspada, takut jatuh kepada hal-hal yang negatif. Makanya dia lebih memperbanyak taat. Begitu juga sebaliknya. Kita nggak bisa menilai orang. Ini kok orang kayaknya kalau diajak ngaji, diajak sholat, ke musola, ke masjid, majelis taklim, ogah-ogahan. Tapi kalau diajak nongkrong, semangat gitu ya. Kalau diajak ngopi, di pos, semangat. Nah itu pun nggak bisa kita langsung menilai itu negatif. Nggak bisa. Itu pun nggak bisa langsung kita nilai negatif, nggak bisa. Paham ya? Nah jadi kalau kita melihat ada di sekitar kita, ini orang biasanya dia ngumpul, kok tiba-tiba dia, emang sih dia sekarang jadi rajin ibadah gitu kan? Emang sih dia sekarang kayaknya rajin sholatnya, rajin ke musolanya, rajin ke masjid. Tapi kok jarang-jarang nongkrong sama kita ya? Nah, emang begitu tuh, ya, emang begitu. Jadi orang kalau udah terbiasa melakukan taat, terus dia mungkin volumenya gitu ya, volumenya ya, atau mungkin apa bahasanya apa? Bahasanya apa lagi selain volume? Waktu ya, waktu bergaul dengan manusia jarang, tapi dia lebih banyak ibadah. Nah itu emang jadi asing ya, jadi asing, emang begitu jadi asing. Cuman asingnya dia itu mungkin, nah di sini kita berarti harus naruh snuzon ya, snuzon. Di sini berarti dia mungkin sedang menghindari untuk dirinya dari hal-hal yang negatif, takut-takut kalau dia kumpul, kalau dia bergaul, kalau dia ikut nongkrong, dia akan terbawa kepada hal-hal yang negatif untuk dirinya. Tapi belum tentu untuk orang lain. Karena gini. Katakan kita ini satu komunitas yang biasanya ngobrol, ya, satu komunitas yang biasanya nongkrong, gitu ya. Kita ini biasanya lah katakan gitu. Nongkrong tuh kita, tiba-tiba suatu hari saya jadi nggak ada, ya, saya jadi nggak ikut nongkrong lagi nih saya nih, saya jadi nggak ikut nongkrong. Ditanyain sama Pak Iqbal nih, kata Pak Iqbal nih, Pak Umin mana nih, kok tumben-tumbenan nggak ikut nongkrong lagi sih? Terus kata Mas Wid, iya sekarang dia kelihatan kayaknya lagi rajin ke musola dah gitu kan, rajin dia ke musolanya gitu, rajin dia ke majelis taklimnya. Nah itu nggak semata-mata ketika teman-teman di sini ada yang umpama kata Pak RT gitu ya, kata Pak RT apa, dia seuzon ke saya gitu kan. Kata Pak Ade nih, Pak Ade seuzon ke saya, seuzonnya mungkin dia udah nggak mau gaul lagi sama kita, mungkin buat dia kita mah levelnya lain lagi udah kali gitu, levelnya lagi dia. Nah ya, kalau sampai ada penilaian seperti itu dari Pak Ade ke saya, nah itu berarti Pak Ade juga
nggak apa? Nggak salah juga. Apa ya, nggak apa? Nggak bener. Bukan Kurang pas juga. ya kurang pas juga gitu, kurang pas juga kalau langsung menilai seperti itu. Kenapa? Lah kan berarti Pak Ade ketika itu dia bukannya berbuat taat kan? Seuzon berarti dia kan? Berarti dia seuzon ke saya kan? Nah berarti ketika dia seuzon ke saya begitu, ya berarti ada salahnya juga dia, iya kan? Ada salahnya. Nah makanya supaya yang saya lakukan gak salah dan teman-teman pun tiba-tiba kehilangan saya dalam menilai, jangan sampai salah. Di mana? Hindari seuzon gitu. Jadi ketika saya tiba-tiba nggak ikut nongkrong lagi, ya buat saya ketika mau nongkrong lagi saya jadi merasa asing gitu kan, jadi merasa asing. Nah cuman sekali lagi asing buat saya karena saya takutnya kalau ikut kumpul lagi kebablasan gitu ya, ikut kumpul lagi kebablasan terus ya jadi terbawa oleh yang negatif buat saya karena belum tentu kita itu kumpul entah di tongkrongan, entah kumpul di majelis taklim, itu belum tentu untuk semua orang itu baik semua, belum tentu kan, belum tentu. Nah untuk menghindari itu diantaranya kepada orang lain, hindari suuzon gitu. Gimana, bisa dipahami? Atau mungkin sekarang contoh sebaliknya lah ya. Sekarang contoh sebaliknya. Kita biasa kumpul di majelis taklim, ya. Kita biasa kumpul di majelis taklim. Tiba-tiba Gus Manto nggak ada nih, ya. Nggak taunya dilihat-lihat Gus Manto sering nongkrong di pos deket danau sono. Marah. Itu mas saya. Danau mas saya. Iya kan? Nah, ketika kita tidak melihat kehadiran Gus Manto setiap di majelis taklim, nah ini nggak bisa kita menilai itu sesuatu yang negatif buat dia, nggak bisa. Karena mungkin dia pun merasa keseringan hadir pun belum tentu itu kebaikan, ya kan? Belum tentu itu pun kebaikan gitu. Bukan melihat begininya, masa majelis taklim gak baik, bukan itunya. Kalau ngomong majelis taklimnya pasti baik. Kalau ngomong majelis taklimnya, tapi kan isinya, iya kan, orang-orangnya yang belum tentu baik, iya kan? Berapa banyak coba? Nih, berapa banyak ya, naudzubillah min dzalik. Saya pernah baca ada suatu kisah ya. Pernah baca ada suatu kisah almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah rahmatal abror. Kata beliau ketika mengisi acara maulid ya di suatu majlis di daerah Pasuruan, beliau ngomong gini ke jamaah maulid. Di antaranya ucapan beliau begini, di antaranya, kalian jangan menyangka, kalian jangan menganggap bahwa ruh Rasulullah SAW itu tidak hadir di sini. Jangan menyangka begitu, katanya. Jangan menganggap begitu. Kalau kalian menganggap begitu, ada umpama orang menganggap begitu, berarti kalian mahjub, terhalang untuk mendapatkan cinta Rasulullah SAW. Kata Habib Munzir. Maksudnya, ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau kita hadir di majelis maulid, kata Habib Munzir, jangan ada anggapan, emang Rasulullah hadir ya? Jangan begitu, jangan. Kalau kita beranggapan gitu, kata Habib Munzir, berarti kita terhalang untuk mendapatkan apa? Cintanya Rasulullah, rindunya Rasulullah SAW. Udah kan? Udah nih selesai kan? Selesai nih.
ceritanya selesai, ya acara maulid selesai. Terus waktu katakanlah Habib Munzir udah selesai, udah pulang ke rumahnya, mimpi. Di dalam mimpinya itu bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya itu bertemu Rasulullah SAW, beliau ditegur. Sama Habib Munzir ditegur. Bahasa kita gini ya, Munzir, jangan ngomong gitu apa sama umat gua. Jangan ngomong gitu, jangan. Lu ngomong gitu nyakitin katanya. Nyakitin umat gua kalau ngomong begitu, jangan. Udah ngomong yang enak-enak aja. Rasulullah rindu kalian. Rasulullah cinta kalian. Rasulullah kangen sama kalian. Udah yang gitu-gitu aja. Jangan pakai ngomong. Kalau kalian menganggap Rasulullah tidak hadir, maka kalian tidak mendapatkan cinta. Jangan ngomong begitu, itu menyakiti katanya. Coba luar biasa kan? Iya gak? Ya kan? Akhirnya setelah Habib Munzir mimpi itu, besok beliau diundang lagi di tempat yang sama. Dia ngomong, ya beliau bilang, maka mulai saat itu sampai beliau wafat, beliau nggak pernah ngomong begitu lagi, nggak pernah. Nah, ini saya ambil contoh apa? Kalau ngomong majelis taklimnya itu pasti baik. Cuma kadang-kadang yang bikin nggak bagus majelis taklim itu apanya? Isinya. Ya berarti kalau ngomong isi siapanya? Orangnya. Iya kan? Ini kadang-kadang kan naudzubillah min dzalik lah. Kita majelis taklim, majelis PHBI. Apa PHBI? Perayaan Hari Besar Islam. Itu isinya caci maki, bulian, jelek-jelekin orang. Iya kan? Iya kan? Jangan begitu isinya, jangan gitu maksudnya. Sayang. Jadi Rasulullah SAW aja itu Habib Munzir almarhum belum cuma ngomong gitu aja, kata Rasulullah itu nyakitin. Padahal Habib Munzir kan ngomongnya kalau kita pikir bener kan? Bener kan? Bener kalau kita pikir nih omongan Habib Munzir bener. Jadi kalau kita hadir di majelis maulid, jangan ada anggapan emang Rasulullah hadir ya. Terutama ketika kita mahalul qiyam ya. Ketika kita berdiri tuh, ya. Ketika kita berdiri mahalul qiyam, emang Rasulullah hadir ya. Itu kata Habib Munzir, jangan ngomong begitu. Rasulullah pasti hadir. Kalau ente beranggapan begitu, ente nggak dapat cinta Rasulullah. Tapi sama Rasulullah Habib Munzir ditegur. Jangan ngomong begitu, jangan. Itu nyakitin, itu omongan begitu. Nah ya, nah jadi tadi saya contoh sebaliknya ya, kita biasa majelis di majelis taklim hadir gitu kan, suatu ketika Gus Manto nggak ada, kita lihat katanya nongkrong di pos di sono kan di Marakas. Nah ini kan, nah ini kita hindari ya, kita hindari hal-hal yang negatif itu jangan gitu. Jadi belum tentu orang sering kumpul di tempat baik menjadi baik, ataupun kumpul di tempat maksiat menjadi itu belum tentu. Makanya itu tergantung kita menilai kepada orang lain. Mana yang bagus? Yang bagus jangan menilai apa-apa. Kalau mau menilai, nilailah yang baik. Yang baik. Berarti bisa dikatakan kalau Gus Manto pergi nggak ikut musyawarah, mungkin dia lebih diperlukan di sana. Nah bisa aja kan, bisa aja begitu, gitu bisa aja, bisa aja, iya kan? Mungkin di sana ada yang lebih memerlukan Gus Manto. Oh iya bisa aja. HP-nya manis. Iya kan? Nah, paham ya? Nah, jadi ketika seseorang dia rajin ibadah, rajin taat gitu ya. Maka ketika dia mau kumpul dengan komunitasnya, masyarakatnya jadi merasa ke orang asing. Emang begitu. Tapi keasingannya dia itu untuk menghindari hal-hal negatif terhadap dirinya. Buat diri orang lain, Allahu a'lam bishawab, belum tentu kan? Nah, gitu. Ya, begitu.
Ya emang semuanya juga kadang-kadang kita manusia ada perlu juga, ada butuh juga informasi gitu ya. Harus ada informasi kenapa nih dia begini. Nah, makanya untuk menjaga sebelum informasi itu datang, ya lebih baik kita jangan nyangka apa-apa dulu deh. Iya, jangan seuzon, udah husnuzon aja gitu. Iya. Ya. Jadi ketaatan itu sangat luas ya. Ketaatan itu sangat banyak, ketaatan itu sangat luas, sangat banyak. Jadi berarti di sini tergantung kepada penilaian masyarakatnya ya, komunitasnya, si orangnya siapa berarti si perkumpulan orang itu sendiri gitu ya. Bisa saja tadi dia mungkin di sana hukumnya buat dia wajib, hadir di sini hukumnya sunnah. Bisa saja gitu ya, bisa saja. Terus akhirnya ada orang, wah kalau begitu mah kita nggak aja, tetap jangan begitu gitu, jangan ada suuzon apa udah biarin aja gitu. Gitu ya. Nah ini jadi sekali lagi menurut Ibn Hajar Asqalani, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin taat, berarti dia sedang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rajin taat, dia rajin beribadah gitu ya. Pergaulan dia, volumenya pergaulan dia dengan komunitasnya lebih sedikit lah gitu ya. Bukan nggak sama sekali ya, bukan ya. Mungkin lebih sedikit, gaulnya dia dengan masyarakat lebih sedikit, tapi dia lebih banyak ibadah. Nah itu seolah-olah ketika dia kumpul dengan masyarakatnya itu merasa asing. Mungkin keasingan dia bisa saja dia menghindari hal-hal yang negatif untuk dirinya. Bisa juga mungkin keasingan dia sedang berpikir bagaimana caranya supaya komunitas ini bisa memberikan manfaat buat saya, ataupun saya yang bisa memberikan manfaat kepada komunitas itu, kan gitu. Atau mungkin bisa juga yang lainnya, ada sesuatu nih yang lagi dia tunggu-tunggu gitu kan. Nah gitu ya. Ini lempengan yang kayaknya ya lempengan ini yang kita baca nih, dia biasanya nongkrong gitu ya, biasanya nongkrong di warung, di pos atau di mana, tiba-tiba ada satu orang hilang ya, tiba-tiba ada satu orang hilang. Umpama nongkrong biasa 10 orang, tiba-tiba satu orang hilang. Nggak taunya hilangnya orang ini kelihatan, oh dia lagi rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin ke majelis taklim, rajin ke tempat-tempat perayaan hari besar Islam gitu ya. Nah itu ketika dia mau ikut kumpul lagi dengan kita komunitasnya, dia akan merasa asing. Nah asingnya dia mungkin dia menghindari hal-hal yang negatif untuk dirinya gitu ya. Karena belum tentu orang semua ketika kumpul itu di tempat baik semua, belum tentu. Atau kumpul di tempat yang tidak baik semua, belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, emang pemikiran atau prasangka itu memang sangat susah. Ya, prasangka itu sangat susah. Kepo. Kepo itu yang susah. Ya, susah emang kita yang itu susah banget itu. Masya Allah ya. Ya, sekarang gini. Mungkin saya pun pernah kejadian. Biasa kumpul sama teman-teman, katakan kita biasa kumpul di majelis taklim gitu kan. Tiba-tiba ada teman hilang satu. Iya kan? Kalau kita
ketika itu karena saya nggak tahu informasinya, karena saya nggak tahu beritanya, ya tetap posisi saya salah ya, posisi saya salah. Akhirnya saya suuzon kan, apakah ini mungkin karena penyampaian sayanya kurang gitu kan, penyampaian sayanya ada yang nggak bagus atau gimana. Nah itu akhirnya saya dari saya ada suuzon kan. Tapi ketika ada informasi, oh dia ternyata begini. Nah, supaya tidak ada penilaian itu, prasangka itu, makanya kita lebih baik jangan suuzon, jangan nilai apa-apa dulu dah gitu. Sebelum ada informasi. Kayaknya contoh nyata itu Pak. Sebelum ada informasi. Sebelum ada informasi. Ya, sebelum ada informasi. Emang kalimatnya gini ya. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik ya dengan berita besar, maka kalian harus klarifikasi. Klarifikasi ini sifatnya pelan-pelan ya, perlahan-lahan. Berarti kalau pelan-pelan atau perlahan-lahan nunggu ya, karena memang di sini fatabayanu itu kalau dalam ilmu sorof dia binanya takalub, tahsilul matlubi syai'an ba'da syai'in. Sesuatu yang kita inginkan bisa terhasil secara bertahap. Nah, klarifikasi gitu ya. Klarifikasi itu kan berarti kita harus nunggu pelan-pelan. Iya kan? Sabar gitu. Ya. Nah, kadang-kadang ketidaksabaran itu, ketidakmauannya kita untuk menunggu informasi yang datang, klarifikasi yang datang, akhirnya timbullah suuzon. Gitu. Ya. Banyaklah mungkin untuk contoh negeri kita pun banyaklah ya. Yang sempat ramai waktu itu apa? Yang sempat ramai? Yang tahu, yang kita tahu apa? Contohnya apa? Sebelum ada klarifikasi. Coba yang contohnya umum aja, contohnya umum dah. Contohnya yang umum-umum aja contohnya. Contohnya yang umum-umum aja. Coba menyangkut semua. Katakan kayak gini. Kenaikan BPJS. Ya kan? Kenaikan BPJS. Wah, orang langsung pada ambil reaksi. Ya kan? BPJS naik. Wah, orang udah susah dibikin susah, jadi double susah. Ya kan? Gitu kan? Jadi triple susah gitu. Nggak taunya pas dikasih tahu BPJS itu naik, bukan BPJS yang nomor 3, bukan yang kelas 3. Tapi kelas berapa? Kelas 1, 2. Kelas 1, 2. Wajar gak? Wajar kan? Wajar BPJS naik untuk kelas 1 dan kelas 2 lah, wajar. Karena rata-rata yang BPJS kelas 1 kelas 2 itu ekonominya menengah ke atas. Iya kan? Nah, ketidaksabaran kita menunggu informasi yang sebenarnya akhirnya timbul suuzon. Udah rakyat susah, dibikin makin susah, double susah, makin susah aja udah susah terus deh. Nasib. Iya kan? Iya. Nggak tahu pas ada saya secara pribadi mungkin sempat ketika dengar BPJS, waduh BPJS naik, udah kemarin sekian nih, waduh. Nggak tahu pas dengar bukan kelas 3, alhamdulillah kan buat saya kan, karena emang saya BPJS nomor 3 gitu, kelas 3, berarti alhamdulillah. Iya kan? Oh, ternyata BPJS yang kelas 1 dan kelas 2 itu naik, itu pun untuk membantu yang
kelas 3. Kan begitu enak. Iya kan? Nah, ini makanya fatabayanu. Coba klarifikasi, tapi tunggu gitu, pelan-pelan. Tunggu dulu kabarnya, informasi ini gimana, kejelasannya ini naik BPJS apa mana gitu. Iya kan? Kan lagi belum ada informasi, nggak taunya yang naik itu kelas 1, 2. Kan pada ribut banyak. Iya kan? Ribut kan banyak. Iya kan? Banyak ribut itu. Wow. Iya kan? Itu diantaranya ya. Jadi memang klarifikasi itu kita harus nunggu ya. Kita harus nunggu informasi, nunggu beritanya. Ya, fatabayanu, maka kalian klarifikasi, tunggu kejelasannya gimana gitu. Tabayyan, tafa'al, takallub itu binanya. Tunggu pelan-pelan gitu ya. Berarti kan bertahap kan? Tenang aja, tenang gitu. Contohnya apa lagi, coba contohnya apa lagi? Yang sekarang ada lagi heboh lagi, contohnya oh begini, apa lagi coba? Ayo apa lagi? Contohnya apa lagi? Ada yang tahu? Sama. Enggak update. Gimana sih ini? Saya enggak update berita. Aduh. Jarang nonton TV ya. Bukan di TV kan, di media sosial banyak di medsos. Presiden kali mungkin Pak ya. Apa aja, apa contohnya? Kayak pemilihan presiden kemarin kan, wah yang ini menentukan, wah ini udah menang nih, unggul nih. Mm-mm. Wah di sini Suara. ini juga apa menganggap dia udah unggul nih. Nah, akhirnya kan sabar tuh nunggu klarifikasi dari KPK tuh apa. Oh, dari KPU. Bawaslu. Iya. KPU. Bawaslu kan? Iya. Badan Pengawas Pemilu, KPU berarti kan? Kita sampai nunggu. Nah, itu. begitu. Itu kan apa namanya, lembaga-lembaga survei sebetulnya hanya sifatnya sementara, ya. Lembaga-lembaga survei sifatnya sementara. Cuman kita udah langsung ini aja gitu ya. Iya, quick count ya. Banyak kan? Jadi yang berkaitan dengan ya berita-berita lah, pokoknya berita-berita yang belum jelas. Nih ada lagi yang berkaitan dengan santri ya, berkaitan dengan santriwati, santriwan dan santriwati. Itu katanya di Jawa apa di mana, setelah di rapid test santri-santri itu pada pingsan. Padahal nggak ada hoak itu beritanya, nggak ada. Berita-berita santri setelah beberapa orang di rapid test terus pingsan atau apa gitu, jadi nggak ada, itu bohong ya, nggak ada gitu, nggak ada. Nah makanya sekarang itu kita kalau mau mencerna ya, kalau mau mencerna berita ya, itu jangan langsung diapain dulu. Langsung ditelan. Iya, jangan langsung ditelan dulu. Makanya berapa kali mesti dikunyahnya? 32. 32 kali kan, 32 kan bukan waktu yang sedikit itu. Iya kan? Iya. Udah gitu ngunyahnya kan lama. Kayaknya kita nggak pernah deh ngunyah ngitungin sampai 32. Enggak. Mungkin baru 10, 5 udah kita telan. Mubazir. Bukan. Mubazir kayak Itu kalau makanan ya. Jadi bubur. Itu kalau makanan kan. berapa kali ngunyah? Iya. Kita hitung kita lihat hitung dulu. Nah, makanya ada istilah jangan langsung ditelan apa beritanya, gitu kan? Jangan ditelan mentah-mentah. Iya, nah itu maksudnya begitu. Orang makanan aja seharusnya 32 kali kunyahan. Iya. Nah itu fatabayanu. Tunggu klarifikasinya pelan-pelan, santai aja, fatabayanu. Bertahap gitu. Nanti ada datang. Karena pembenaran itu pun butuh apa? Butuh apa namanya? Sistem kan? Pembenaran itu pun butuh sistem, pelan-pelan gitu. Klarifikasi itu datangnya pelan-pelan. Nah kita yang nunggu sabar, begitu ya gitu. Nah jadi sekali lagi
makalah yang kita pelajari malam hari ini, kita biasa nongkrong gitu ya di pos satpam, di pos ronda atau di warung kopi gitu ya. 10 orang tiba-tiba 1 orang hilang. Nggak taunya dia lagi rajin ke masjid, rajin ke musola, ke majelis taklim, ke acara-acara besar Islam. Itu dia seolah jadi asing buat kita ya, yang teman-teman 9 orang ini hadir. Nah, asing buat dia merasa asing dengan kita, mungkin asing untuk dirinya terhadap hal-hal yang negatif. Makanya di sini menggunakan kalimatnya Syekh Nawawi Al-Bantani pakai huruf an. Mustauhisan anin nasi, merasa liar meninggalkan manusia. Berarti kalau merasa liar meninggalkan manusia, kira-kira kenapa manusia itu ditinggalin? Nggak mungkin dong kalau positifnya ditinggalin. Iya kan? Kalau yang ditinggalin itu pasti negatif. Tuh. Jadi ulama pun menggunakan kalimat ya, ulama menggunakan kalimat pun nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan. Syekh Nawawi istanasa bi istigoli taatillahi ta'ala, menjinakkan diri dengan mempersibuk diri taat kepada Allah. Kan pasti orang yang dekat dengan rahmat Allah jadi jinak gak jiwanya? Jinak kan? Yeah. Jadi jinak, jadi lentur, jadi lembek, jadi lembut. Maka ketika dia dekat dengan rahmat Allah jinak, maka dengan manusia jadi liar. Tapi liarnya di sini bukan liar menjauhi manusia yang positif,